Nah, ini saya punya satu video yang lagi viral banget, Pak. Sebenarnya videonya tuh banyak ya, bukan hanya satu yang ini saja, tapi banyak banget, Pak. Nah, eh, Bapak mungkin pernah dengar kata-kata poligami-poligami, Bapak? Iya. Islam itu dibolehkan laki-lakinya boleh menikah lebih dari satu. Itu siapa? Di Islam boleh menikah lebih dari satu laki-lakinya, itu Bapak pernah dengar? Kalau soal itu hanya dengar, tapi melihat belum. Melihat belum. Nah, tapi mungkin Bapak juga sudah sering lihat dari tapingan-tapingan teman-teman seperti itu ya, Pak ya? Ya. Nah, banyak juga dari sini pertanyaannya seperti itu. Lisa, kamu sudah jadi istri yang keberapa? Lisa, kamu udah dipoligami belum? Lisa, kamu mualaf itu karena kamu ingin dipoligami ya? Kamu karena ingin dinikahi, kamu karena dinikahin ustadz-ustadz yang cabul ya? Pokoknya kayak gitu bahasa-bahasanya, Pak. Nah, di sini saya mau mempertegas dan mengatakan bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan ya, memang di dalam Islam itu Allah katakan dengan jelas di situ bahwasanya kata Allah, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3, 4. Tapi jika kamu mampu berlaku adil, kata Allah. Nah, jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahi satu wanita saja, kata Allah. Nah, sekarang kan banyak sekali yang kita lihat, jangankan laki-laki mau menikah lebih dari satu nih, mau 4 gitu. Kadang satu aja mereka belum bisa bahagiakan, kayak gitu kan. Tapi di sini yang saya tegaskan bahwasanya Islam memang memperbolehkan hal itu. Asalkan dengan syarat atau catatan bisa atau mampu berlaku adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Sabtu tanggal 19 Juli 2025, kita akan simak diskusi santuy antara seorang mu'alaf yaitu Kak Lisa, atau yang lebih kita kenal akunnya adalah Dayak Kalimantan Mu'alaf, berdiskusi santai dengan seorang pendeta dengan topik poligami. Nah, bagaimanakah diskusinya? Langsung saja kita simak videonya. Datang ke dunia ini, saya hanya pegang satu, bahwa Tuhan mau semua segala bangsa itu bahwa dia punya milik, begitu. Apa yang kita hari ini kita ada, seluruh manusia ini, Tuhan tidak pernah perhitungkan segala sesuatu. Orang jahat pun Tuhan kasih matahari, orang jahat pun Tuhan kasih hujan, ya. Jadi Tuhan begitu besarnya kasihnya buat kita sehingga hari ini kita masih menikmati nafas, menikmati kehidupan, ya. Saya tidak terlalu banyak masuk hal-hal yang lebih dari segala sesuatu. Hari-hari ini kalau kita lihat di live, ya, satu mempertahankan ini, satu mempertahankan ini, tetapi saya mau bilang bahwa ya, Tuhan kita atau Allah kita itu dia luar biasa. Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan pelanggaran kita. Jadi kalau saya sih, bagi mereka yang mungkin yang memperdebatkan, mempertahankan ini, saya rasa bahwa mereka kurang mengerti, kurang paham tentang maksud dan tujuannya Tuhan. Kita masing-masing di bumi saja kita adakan bilang, saya agama ini, saya agama ini, saya bagiannya ini kita di bumi saja. Tetapi waktu kita sudah diperhadapkan di hadapannya Tuhan, ya, kita tidak pernah ditanya lagi. Tuhan hanya mau lihat berapa atau bagaimana kita punya kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang menyenangkan Tuhan kah? Kehidupan yang jauh dari Tuhan kah? Atau kita sudah seolah-olah kita punya kehidupan ini bukan miliknya Tuhan lagi. Kan kebanyakan kita ini egonya banyak, ya, namanya kita manusia kan saling mempertahankan satu dengan yang lain, ya. Tetapi saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah melihat siapa kita atau engkau dari aliran mana, ya. Saya hanya pegang itu saja, ya. Tidak sampai harus kau begini, kau dari aliran ini, agama ini, tidak. Tetapi saya pegang prinsip bahwa Tuhan saya mengajarkan kasih, saling mencintai,
Ya, kita bangun pagi, kita masih bisa bernapas, itu adalah satu ucapan syukur yang besar buat Tuhan kita. Dan di dalam hidup kita tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Sekalipun nyawa kita, saya punya prinsip bahwa kita ini seperti boneka. Ya, boneka yang ditaruh baterai, terus ketika ditaruh baterai dia hidup. Ya. Tapi ketika pemiliknya itu cabut itu baterai, boneka itu akan menjadi benda yang tidak bergerak, tidak berfungsi. Nah, Tuhan kita pun demikian. Ketika dia taruh kita nafas, kehidupan, ya. Karena firman Tuhan bilang di 1 Korintus 6 ayat yang ke-18-19 itu bahwa tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus, bait Allah. Ya, yang kedua itu di 1 Korintus 3 ayat 17, siapa yang membinasakan bait Allah, dia juga akan dibinasakan, ya. Ada satu lagi Pak, di dalam Yesaya 66 nomor 17, pemakan babi juga akan dibinasakan. Jadi saya hanya mungkin itu saja yang bisa saya ini kan, kita sharing, ya, saling berbagi satu dengan yang lain. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Itu dulu ya Pak ya. Mungkin Ya. itu dulu gitu pembukaan gitu ya Pak ya. Mukadimahnya ini teman-teman, mukadimahnya ini. Saya belum selesai ngomong, bapaknya udah nggak sabaran. Saya harus menyampaikan sesuatu yang benar, kata bapaknya. Saya harus ngomong, saya harus bicara walaupun Lisa belum selesai ya. Silakan Ibu. Tapi keren bapak ya, keren. Oke Pak, tadi sempat Bapak mengatakan bahwasanya ya Tuhan mau kita semuanya sama gitu ya Pak ya. Iya. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwasanya ya aku ciptakan manusia ya, aku ciptakan kalian dan aku ciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, itu ya laki-laki dan perempuan itu jelas sudah beda tuh Pak. Ya kan? Dan kita juga Allah ciptakan bersuku-suku Pak. Ya kan? Bersuku-suku. Jadi Allah memang menciptakan makhluknya itu masing-masing ada sukunya. Makanya ada bani ini, bani itu, dan bani itu gitu kan. Saya rasa Bapak tahu tentang itu. Saya tidak memperjelasnya sejelas-jelas mungkin. Saya rasa Bapak sudah tahu itu karena saya tidak ingin berlama-lama di sini gitu ya. Kasih turun saja. Jangan fokus ke bawah Pak. Fokus saja ke saya Pak. Fokus saja ke saya. Bapak udah ngopi belum? Sudah. Oh, udah, baik. Kopinya tadi manis atau pahit Pak? Manis pahit. Manis pahit ya. Tadi pahitnya hilangkan, lihat di saya, manisnya pindah ke saya, Pak. Oke, kita yang manis-manis saja ya, Pak ya. Seperti senyumnya Bapak ini sangat bercahaya sampai menyilaukan mata saya. Cahayanya dari luar masuk ke dalam. Oke, gitu ya Bapak ya. Jadi bahwasanya Allah sudah menciptakan kita itu untuk berbeda-beda dari, mohon maaf nih, saya wanita, Bapak laki-laki saja sudah beda ya kan. Dan juga Allah menciptakan orang itu bersuku-suku, makanya ada Bani Adam, Bani ini, Bani itu ya, seperti itu yang Bapak ketahui seperti itu. Saya tidak perjelas untuk itu, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak berlama-lama ke situ gitu kan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Terus juga untuk warna saja itu ada kita yang warna kecoklatan, ada yang warna yang gelap, ada warna yang terang. Nah, bagaimana bisa Bapak mengatakannya bahwasannya di sini Tuhan mau kita semua sama? Itu bisa Bapak jelaskan tentang itu, Pak? Silakan. Ada lagu suka-suka Tuhan. Sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman, naikkan live kita dan juga jangan lupa follow-nya, di follow juga Dayak Kalimantan Mu'alaf, ada 2 akun. Silakan Pak. Suka-sukanya Tuhan. Oh, suka-sukanya Tuhan Pak. Ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi artinya bahwa perbedaan itu pasti ada. Warna kulit, warna rambut. Ya, ketika kita diciptakan pasti
ada perbedaan yang luar biasa. Perbedaan di fisiknya kita, bukan perbedaan di dalam apa namanya, cara kita hidup, ya. Perbedaan dalam bentuk tubuh kita pasti ada lah, ya. Hanya kita saja yang menggap-gapkan. Contohnya waktu saya ke Jakarta, Ibu, ya. Karena orang Jawa ini atau orang dari luar Indonesia Timur. Makan, ya. Maaf, saya sambil makan ya, Pak, ya. Iya. Teman-teman, saya sambil makan. Lanjut, Pak. Jadi waktu saya ke Jawa, waktu saya ke Jakarta, mereka bilang, Bapak asli mana? Saya bilang Waingapu, Sumba. Saya bilang NTT. Saya bilang. Tapi mereka bilang, kok masa ada yang putih-putih orang sana? Jadi di benaknya orang bagian barat sana, Indonesia Barat, mereka pikir kita semua itu, hampir semua itu hitam-hitam, ya. Bukan putih karena skincare atau apa, tidak. Tapi memang karena ada perbedaan alamnya, ya. Di sana kan terik matahari kan masih bisa putih. Kalau kami di sini kan sukanya di kebun, ya. Jadi ranahnya, Pak. Jadi panas matahari. Bagaimana Bapak bisa mengatakan tadi bahwasannya Tuhan mau kita sama semua? Apa yang Tuhan mau kita sama semua? Apakah maksud Bapak laki-laki dan perempuan itu sama? Dan boleh contoh, mohon maaf, banyak sekali terdengar di sana bahwasannya bahkan ada kaum pelangi nih, Pak. Dan mohon maaf, Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya sama Bapak seperti itu. Bahkan memang ada Alkitab yang ditulis untuk kaum pelangi. Jadi di keyakinan Bapak itu membolehkan itu. Itu bagaimana, Pak? Apakah itu yang dimaksud Bapak? Semua itu sama dan Tuhan mau itu sama semua atau gimana? Silakan, Pak. Maksudnya begini, kesamaan itu karena Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah disediakan oleh Tuhan. Itu maksud saya. Itu kesamaan. Bahwa kita diciptakan ini untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Tidak ada lagi pikirannya, kau dari aliran ini, kau dari aliran ini. Itu artinya ada di situ ada gap, ya. Tetapi Tuhan mau supaya kehidupan di dunia ini ada toleran yang tinggi, ya. Terus? Itu yang utama sebenarnya bagi saya. Oke, Tidak lagi bagi yang lain. Oke, baik, Pak. Walaupun saya tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya ya, Pak, ya. Tadi saya pembukaan sebenarnya pengen melanjutkan ini. Banyak sekali dari teman-temannya Bapak, saudara-saudara Bapak ya yang masih belum Islam, ya. Seperti itu, yang mengatakan bahwasanya, Lisa, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan pencabulan, bagaimana dengan yang begini, dengan yang begitu. Nah, ini saya punya satu video yang lagi viral banget, Pak. Sebenarnya videonya tuh banyak, ya, bukan hanya satu yang ini saja, tapi banyak banget, Pak. Nah, Bapak mungkin pernah dengar kata-kata poligami, Bapak? Iya. Islam itu dibolehkan laki-lakinya boleh menikah lebih dari satu. Itu siapa? Di Islam boleh menikah lebih dari satu laki-lakinya, itu Bapak pernah dengar? Kalau soal itu hanya dengar, tapi melihat belum. Melihat belum. Nah, tapi mungkin Bapak juga sudah sering lihat dari tapingan-tapingan teman-teman seperti itu ya, Pak, ya? Ya. Nah, banyak juga dari sini pertanyaannya seperti itu. Lisa, kamu sudah jadi istri yang keberapa? Lisa, kamu udah dipoligami belum? Lisa, kamu mu'alaf itu karena kamu ingin dipoligami ya? Kamu karena ingin dinikahi, kamu karena dinikahin ustadz-ustadz yang cabul ya? Pokoknya kayak gitu bahasa-bahasanya, Pak. Nah, di sini saya mau mempertegas dan mengatakan bahwasanya Allah dengan tegas mengatakan, ya, memang di dalam Islam itu Allah katakan dengan jelas di situ bahwasanya kata Allah, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3, 4. Tapi jika kamu mampu berlaku adil, kata Allah. Nah, jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahi satu wanita saja, kata Allah. Ayat yang dimaksud oleh Kak Lisa terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, sekarang kan banyak sekali yang kita lihat, jangankan laki-laki mau menikah lebih dari
satu nih, mau 4 gitu. Kadang satu aja mereka belum bisa bahagiakan kayak gitu kan. Tapi di sini yang saya tegaskan bahwasanya Islam memang memperbolehkan hal itu, asalkan dengan syarat atau catatan bisa atau mampu berlaku adil. Nah, di keyakinan yang dulu saya imani dan sampai saat ini Bapak masih imani, Pak Us masih imani, bahwasanya apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan oleh makhluk. Dalam arti kata bahasanya untuk pemaparannya berarti kan tidak boleh menikah lebih dari satu. Betul begitu Pak Us? Siap. Iya. Jadi menikah satu untuk selamanya. Selagi masih ada pasangannya di atas bumi, maka pasangan tersebut tidak boleh satu sama lain menikah. Betul begitu Pak Us? Siap. Baik, pertanyaan saya di sini Pak Us. Kemarin tadi malam juga saya melihat lagi videonya yang baru diposting kembali seperti itu. Ada Bapak Gembala yang jamaatnya 5 sampai ratusan hingga sampai ribuan nih Pak Us. Ya, dia tidak menikah Pak Us, lebih dari satu, dan istrinya cuma satu Pak Us. Tapi dia punya simpanan atau selingkuhan itu lebih dari 4 Pak Us. Pertanyaan saya, selingkuh itu apakah termasuk zina? Ya. Termasuk zina. Oke, baik. Nah, di saat dia ketahuan selingkuh atau berzina ini tadi, dia Bapak Gembala ini tadi, dia juga seorang penasehat hukum. Selain itu juga dia seorang dosen, seperti itu. Ya, dia ketahuan sama istrinya, tapi istrinya dipukul nih Pak. Dipukul sampai kepalanya pecah, wajahnya pecah, badannya biru-biru semuanya, bahkan ada bagian-bagian yang cacat seperti itu Bapak. Bukan hanya istri, saat anak memberikan belaan kepada ibunya, anaknya juga dipukul tuh Pak. Nah, di sini pertanyaan saya, ya, apakah di sana itu tidak boleh, kan sudah jelas tidak boleh menikah lebih dari satu. Apakah diperbolehkan untuk menyimpan simpanan lebih dari 4 Pak? Sementara yang saya tahu di keyakinan yang saat ini masih Bapak imani, Pak Us, ya seperti itu. Jangankan untuk, mohon maaf, berzina atau memiliki simpanan, menginginkan pasangan orang lain atau menginginkan lawan jenis hanya punya hasrat seperti itu saja, itu sudah dosa atau tidak diperbolehkan Bapak? Bapak bisa jelaskan saya tentang ini? Kalau sebenarnya bagi saya bahwa sesuai dengan ceritanya ibu itu memang ya itu ada oknum-oknum yang seperti itu. Benar, bentar Pak, saya mau tegaskan sama teman-teman yang nggak punya nyali. Dari tadi saya minta ke atas, kalian cuma berani typing, bagus kalian diam, nyimak aja. Dan saya akan bisukan orang-orang yang cuma nyalinya berani typing doang, agar tidak merusak atau tidak mengganggu fokusnya Pak Us nih. Oke, silakan dilanjut Pak Us. Jadi begitu, itu orang berbicara tentang orang atau oknum tertentu. Artinya, ketika dia menjalani kehidupan keagamaannya, itu bukan dari sini, tapi hanya melakukan rutinitas supaya dia dianggap sebagai hamba Tuhan kok, atau guru agama kah, atau yang lain-lain, ya. Karena kebanyakan hari-hari ini dunia ini penuh dengan kepalsuan, Ibu. Ya. Tahan bentar. Kalau kita tidak menghidup. Baik, berarti apakah maksudnya Bapak apa yang disampaikan Bapak Penggembala di tempat ibadah itu, yang tadi ratusan hingga jutaan jamaatnya itu tadi, ribuan jamaatnya itu tadi, itu kepalsuan yang disampaikannya? Artinya begini, saya bilang begini, seseorang dia menghidupi agamanya, ya, kebanyakan bukan dari sini. Tetapi ketika menjalani kehidupan ini, mereka sebagai guru kah, sebagai hamba Tuhan, pendeta kah, atau sebagai apa saja, kebanyakan orang, istilah saya pribadi bahwa serigala berbulu domba. Dia pakai tamengnya bagus-bagus, tapi di sini merancangkan sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita tahu si A, contohnya begitu, saya tidak mau menyebutkan namanya. Kita tahu si A, dia luar biasa di dalam Tuhan. Ya. Berarti Bapak tahu ada seseorang pelaku itu ya Pak ya, saat ini? Ya, pelaku toh, contohnya.
Contohnya Berarti pelaku. ada sekarang di sekitar Bapak yang melakukan hal itu juga berarti. Makanya tadi Bapak bilang Nggak, tidak mau maksudnya ini menyebutkan namanya, Bapak kenal, tapi nggak apa-apa Pak, silakan dilanjut. Kesimpulannya. ilustrasinya maksudnya. Oke, baik. Ilustrasinya. Contohnya si A begitu. Dia tahu bahwa dirinya ini seorang yang terpandang, ya. Dia seorang yang dipakai, salah satu contohnya sebagai hamba Tuhan. Tetapi seringkali, ya, kalau dia laki-laki adalah keinginan mata, ya, keinginan daging, itu yang seringkali masih muncul. Ya, makanya Tuhan bilang hati-hatilah setiap pengajaranmu, ya, yang engkau sampaikan jangan sampai engkau sendiri jatuh. Nah, ketika kita ada di dalam gereja, kita seperti malaikat, suci semua. Tapi di luar tempat ibadah, kita berbuat jauh lebih daripada ketika kita ada di gereja. Oke, baik. Berarti hanya apa yang disampaikan di dalam keyakinan Bapak saat itu atau pedoman hidup yang dikatakan Alkitab itu menjadi panutan hidup, itu hanya berlaku di dalam tempat ibadah saja. Di luar dari tempat ibadah itu tidak berlaku. Maksud Bapak begitu? Ya, bagi orang. Baik, berarti hanya berlaku di tempat ibadah saja ya Pak ya. Jadi di tempat di luar dari tempat ibadah itu tidak berlaku. Jawaban pendeta sangat jujur di sini, padahal ada tertulis di dalam Bible, di dalam Matius 5 nomor 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Orang-orang yang hidup. Apakah termasuk juga tadi dia kan seorang Bapak Gembala itu Pak, jemaatnya ratusan hingga sampai ribuan itu tadi Pak. Nah, apakah dia melakukan itu karena dia tidak paham dengan apa yang dia sampaikan, atau hanya karena dia rekayasa saja yang menyampaikan apa yang tertulis di situ, tapi dia sendiri tidak menerapkan hal itu gitu Pak? Kalau kami di Islam yang saya baca saat ini, kami kan bukan hanya belajar di tempat ibadah saja, tapi dimanapun itu kami diwajibkan setiap hari untuk membuka yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, tuntunan hidup kita. Satu hari orang itu tidak membaca Al-Quran, berarti ada yang tidak beres dengan dirinya, seperti itu. Nah, di sini kembali lagi Pak, bahkan di luar dari tempat ibadah, itu bahkan kita harus diwajibkan untuk terus menerapkan apa yang telah kita pelajari dari Al-Quran itu. Justru kalau misalnya seseorang sudah mengatakan dirinya beriman, dia sudah belajar tentang kitab yang dia yakini dia imani, tapi dia masih tidak menerapkan itu, berarti ada yang salah dengan keimanannya atau dengan Alkitabnya. Sebenarnya pertanyaan saya, Pak, apakah orang yang menyampaikan kitab itu di dalam tempat ibadah dan setelah itu dia keluar tidak menerapkan apa yang dia sampaikan itu, apakah dia tidak mengerti dan hanya untuk sekedar membaca setelah itu terlepas begitu saja? tidak salah itu. Baik, silakan Bapak, sampaikan yang benar menurut Bapak. Ya, kitab dan iman itu tidak salah. Kenapa kitab dan iman itu tidak salah? Karena dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kedagingan. Dagingnya meminta, dagingnya membutuhkan. Makanya kalau dia tidak tahan nafsu, tidak tahan uji, maka itulah yang dilakukan. Dia tabrak sudah itu aturan di hukum saja dia tabrak. Berarti Bapak Gembala itu tadi tuh karena dia nggak bisa tahan nafsu ya Pak ya. Jadi dia lebih dari 4 tadi untuk memiliki menyimpan simpanan ya Pak ya. Iya, makanya itu Pak, nanti minta direvisi aja lagi kitabnya Pak, dibolehkan menikah lebih dari 1 gitu Pak, daripada cuman selingkuh gitu kan, jadikan simpanan atau apa, mending dinikahi ya Pak ya. Jadi begini ya, Alkitab saya sudah bilang lanjut, tidak ya. salah. Ya. Alkitab tidak salah. Contohnya, kita di negara Indonesia punya undang-undang, punya aturan. Aturan itu dibuat untuk mengarahkan kita untuk taat, supaya kita hidup baik. Satu negara kalau dia tidak punya aturan, maka masyarakatnya atau bangsanya akan kocar-kacir hidupnya. Makanya diperlu aturan untuk mengatur kehidupan kita manusia yang ada. Untuk diapakan Pak? Aturan itu untuk diapakan? Aturan itu untuk ditaati. Bukan tapi dibantah, banyak orang, bukan dibantah Pak. Tapi banyak orang ketika aturan itu sudah ada, banyak yang membantah.
ya, banyak yang tabrak aturan. Aturan tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah salah, tapi yang salah pelaku-pelaku firman itu, pelaku-pelaku aturan itu. Pak, marahin aja nanti mereka, Pak. Merusak itu Pak namanya, Pak, marahin. Saya masih ada kegiatan sedikit ini. Pak Us, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Us. Pak Us kan tadi mengatakan bahwasanya di tempat ibadah itu dibuka ya untuk Alkitabnya diajarkan seperti itu dan diterapkan di dalam tempat ibadah. Pertanyaan saya Pak, Bapak sendiri ini menerapkan hanya sampai di tempat ibadah saja juga seperti itu atau di luaran Bapak tetap menggunakan pedoman dari Alkitab itu Pak? Saya punya prinsip di luar sana Pak. Keren nih Pak Us punya prinsip. Gini baru laki-laki kalian ya. Jangan cuma berani di luar sana gitu loh. Lanjut Pak. Mata yang melihat gitu. Kalau firman Tuhan bilang ya, kita punya banyak kesaksian. Yang menyaksikan kita itu bukan hanya 2 mata. Tapi beribu-ribu mata yang ada di luar sana. Yang memperhatikan kita punya tingkah laku, kita punya perbuatan, kita punya perkataan. Mata siapa Pak? Saya. Saya yang ngomong. Oke. Ya, terus kalau saya melakukan kesalahan di sana, saya hanya lihat begini, Bu. Oh, tidak ada yang lihat. Dan saya melakukan kesalahan. Saya lupa bahwa saya punya Tuhan ada lihat saya. Sekarang saya mau takut siapa? Takut manusia atau takut Tuhan? Lebih baik saya takut Tuhan daripada takut manusia. Lebih baik saya hidup apa kata Tuhan daripada hidup apa kata manusia. Kok gosip-gosip sudah, tapi saya punya Tuhan. Ya, begitu. Oke, sudah, sampai jumpa. Oke, nah, Pak Us masih mau melanjutkan pekerjaannya. Pak Us masih mau melanjutkan pekerjaannya. Ya. Baik, Pak Us, baik. Terima kasih ya udah sharing-sharing di sini ya. Kita santuy aja ya ngobrolnya, nggak ada debat kan kita, Pak? Aman ya? Aman ya? Bapak bahagia bicara sama saya pagi ini? Nanti lain kali. Dah. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bapak. Iya, selamat pagi juga. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tidak berkomentar apapun ya teman-teman ya. Teman-teman yang lihat. Siapa tadi yang bilang, Kak naik Kak, naik Kak? Siapa tadi yang bilang naik itu? Seringkali kita melihat tuduhan dari umat sebelah menuduh para mu'alaf itu, kalau yang mu'alaf adalah wanita, maka dituduhnya wanita masuk Islam karena ingin dipoligami. Nah, seperti itu tuduhan yang sangat keji dari umat sebelah yang ditujukan kepada para mu'alaf wanita. Dan melalui video ini kita bisa melihat bagaimanakah tanggapan yang sangat menohok dari Kak Lisa, yang notabene adalah seorang mu'alaf yang seringkali menerima tuduhan yang sangat keji dari umat sebelah tersebut. Demikian teman-teman diskusi santuy antara Kak Lisa atau Dayak Kalimantan mu'alaf dengan seorang pendeta. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari diskusi santuy tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.